A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mari masih menjelaskan tentang kalimat. Jadi kalimat itu terbagi dua. Ada kalimat thayyibah, ada kalimat khabithah. Ucapan terbagi dua. Ada ucapan yang baik, ada ucapan yang buruk. Maka kita jangan salah berucap. Itu ada pengaruh efek dari ucapan yang kita ucapkan. Kalimat thayyibah, ahli tafsir, ulama tafsir mengatakan kalimat thayyibah yang dimaksud di dalam surat Ibrahim ayat 24. Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kalimat thayyibah ini adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai kalau orang sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dihukumi orang muslim. Dihukumi orang, karena ucapan bisa jadi muslim. Sebaliknya, karena ucapan pun bisa keluar dari agama Islam. Maka harus betul-betul dijaga ini ucapan. Jangan sembarangan berucap. Karena ada ucapan-ucapan yang bisa mengakibatkan kekufuran. Ada ucapan-ucapan yang bisa mengakibatkan terjadi jatuh dalam kekufuran. Hati-hati, Masya Allah, hati-hati ya. Memang berucap itu enteng, mudah, ringan ya. Ringan, ngomong ini ringan. Tapi ya, kalau baik pahalanya besar. Kalau buruk bahayanya ini dari ucapan ya. Maka harus ditimbang dulu ya. Ketika kita akan berucap, pikirkan dulu ini ucapan baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, berpahala atau menjadi dosa ya. Itu harus diperhatikan betul-betul ucapan ini. Nah, di antaranya di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan tentang perkara-perkara yang mengakibatkan keluar dari agama Islam. Di antaranya wal qismu tsalis al aqwal. Bagian yang ketiga dari bagian-bagian kemurtadan adalah bangsa ucapan. Bangsa. Nah, ini bahasa ucapan, kalau kita salah berucap minimal dosa. Atau tidak berguna atau dosa, atau kesananya yang paling berat bisa keluar dari agama Islam karena salah berucap. Hati-hati, jaga tuh ucapan. Dan kita harus tahu mana ucapan yang baik, mana ucapan yang tidak baik. Mana ucapan yang dapat mengokohkan keimanan, mana ucapan yang dapat mengeluarkan dari keimanan. Wahya katsiratun jiddan, ucapan-ucapan yang menyebabkan seorang dia itu keluar dari agama Islam sangat banyak. La tanhasiru, tidak terhitung. Minha ayyaqula li muslimin ya kafir. Di antara ucapan yang mengakibatkan kepada kemurtadan, di antaranya berucap seorang kepada orang muslim. Ada orang muslim, dia orang muslim. Lalu dia panggil, hei orang kafir. Waduh, bahaya tuh. Ya, bahaya. Itu bisa mengakibatkan kemurtadan dengan ucapan hei orang kafir kepada orang muslim, padahal dia orang muslim. Tulis dipanggil hei orang kafir. Au ya yahudiyu, atau ucapan hei orang Yahudi padahal dia orang muslim. Au ya nasraniyu, atau hei orang Kristen padahal dia orang muslim. Ucapan itu bisa mengakibatkan keluar dari iman ya. Kalau meyakini dia itu
wah dia bukan orang muslim, pada orang muslim, itu bisa mengakibatkan keluar dari keimanan. Waduh, bahaya ya. Hati-hati, hati-hati. Kita kalau nggak bawa iman mati, naudzubillah min dzalik. Ya, sengsaranya seumur hidup. Naudzubillah min. Atau ya adimaddin, wahai orang yang tidak punya agama, ateis. Tidak beragama, berkata kepada orang muslim seperti itu bisa mengakibatkan kekufuran. Muridan bidzalika annalladzi al-mukhatab min kufrun au yahudiyatun au nasraniyatun au laysa bidinin. Ya, halnya yang bermaksud dengan itu ucapan sesungguhnya orang yang diajak bicara ya, yang dikhitabi dari agama kekufuran, Yahudi, keyahudian, kenasranian atau tidak beragama. Bermaksud kepada orang tersebut betul-betul dia itu orang kafir padahal dia orang muslim. Jadi dia meyakini bermaksud dia itu bukan orang muslim gitu. Mengucapkan ya kafirnya itu dia itu bermaksud dia itu bukan orang muslim padahal dia orang muslim. Itu bisa mengakibatkan kekufuran. Wa kasukhriyati bismin min asma'i ta'ala. Di antara ucapan yang bisa mengakibatkan kekufuran seperti menghina kepada satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Asmaul Husna kan ada 99. Satu aja menghina asma Allah bisa mengakibatkan kekufuran. Satu. Menghina nama Allah, dihina nama Allah. Itu bisa mengakibatkan keluar dari keimanan. Hati-hati jaga tuh mulut ya. Awadihi awa'idihi mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu. Atau menghinakan kepada janji Allah atau kepada ancaman Allah, janji Allah dengan surga dan pahala, ancaman Allah dengan neraka dan siksaan dari orang yang tidak samar lagi alaihi kepada orang tersebut. Itu perkara nisbat dzalika ilaihi akan menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh menghinakan akan janji Allah. Wa ka'ayyaqula law amaranillah bikadza lam af'alhu. Orang berkata andai kata Allah memerintahkanku akan ini, aku tidak akan mengerjakannya. Omongannya itu karena menghina, itu bisa mengakibatkan kekufuran. Ungkapan tadi keluarnya itu karena menghina, karena dasar dorongan menghina, itu bisa mengakibatkan keluar dari keimanan. Ada orang berkata, andai kata Allah memerintahkan kepadaku akan ini, aku tidak akan mengerjakannya. Omongan tersebut dorongannya dari penghinaan dalam hatinya, maka bisa mengakibatkan kekufuran. Aulau sharatil qiblatu fi jihati kadza ma shallaitu ilaiha. Atau ngomong begini, andai kata jadi kiblat itu pada arah yang ini, aku tidak akan sholat menghadap itu kiblat. Omongan ini didasari karena ada penghinaan dalam hatinya, maka bisa mengakibatkan kekufuran. Aulau a'tanillahul jannah ma dakhaltuha mustakhifan aw mudhiran li'inat fil kulli. Andai kata Allah memberiku Allah memberiku surga, aku tidak akan masuk akan itu surga. Karena tujuan apa? Mustakhifan, menganggap remeh, menghinakan atau menampakkan akan al-inad, ya, penentangan pada seluruhnya. Jadi omongan tersebut keluarnya itu dari dasar menghina. Mun Gusti Allah mereka ulah surga kuring mah moal asup ah. Itu moal asup ke surga teh. Tapi tujuan omongan itu menghina, itu bisa mengakibatkan kekufuran. Wa ka'ayyaku lalau akhadhani Allah bitarkis shalah ma ana fi minal marad dhalamani. Contoh lagi ucapan yang bisa mengakibatkan terjadi kekufuran. Andai kata Allah menyiksaku atas meninggalkannya salat, aku dalam keadaan sakit, sungguh Allah telah zalim kepadaku. Omongan itu kalau dasarnya keluar dari menghina kepada Allah, menjadi sebab keluar dari keimanan. Au qala li fi'lin hadatsa hadza bighairi taqdirillah, atau berkata kepada satu pekerjaan, ini terjadinya bukan dengan takdir Allah. Ya, padahal semua ketentuan dari dia mengatakan ini terjadi ini bukan karena takdir Allah.
Kalau dorongan ucapan tersebut karena menghina, bisa menyebabkan keluar dari keimanan. Aulau syahida indil anbiya awil malaika ujamil muslimin bikadza maqabituhum. Atau berucap, andai kata bersaksi padaku para nabi, para malaikat dan seluruh muslimin akan bikadza akan ini, aku tidak akan menerima mereka, tidak akan membenarkan kepada ucapan mereka. Jika ucapan tersebut karena dorongan menghina, maka keluar dari agama Islam. Au qala la af'alu kadza wa in kana sunnatan yaqsidul istihza. Atau berkata, aku tidak akan mengerjakan ini. Meskipun yang ini yang tidak dikerjakan sebarang sunat, tapi bermaksud menghina kepada itu sunnah. Itu bisa mengakibatkan kekufuran. Atau aulau kana fulanun nabiyyan ma amantu bih. Atau berkata, andai kata fulan seorang nabi, aku tidak akan beriman kepada fulan. Jika ucapan tersebut keluarnya dorongannya dari menghina, maka bisa mengakibatkan kekufuran. Au atahu alimun fatwa faqala ish hadza syarr muridan liistighfar. Atau andai kata atau telah memberi kepada orang tersebut seorang alim fatwa, keputusan hukum, lalu dia berkata, apa ini aturan syariat? Aturan apa ini syariat? Maksudnya menghina, bisa mengakibatkan kekufuran. Atau berkata orang tersebut, laknatullah ala kulli alim, bahwa laknat Allah kepada seluruh yang berilmu. Muridan al-istighraq asy-syam li ahli al-anbiya, bermaksud menyeluruhkan, ya, menyeluruhkan kepada salah satu dari para nabi, maka bisa mengakibatkan kekufuran. Au qala li hukmin hukima bihi min al-ahkam syariah laisa hadzal hukm. Atau berkata orang tersebut kepada hukum yang telah ditentukan hukumnya dari hukum syariat, dia berkata, laisa hadzal hukma, bukan ini hukum adalah hukum yang benar. Laisa hadzal hukma, bukan ini hukum adalah hukum yang benar. Itu bisa mengakibatkan kekufuran. Aula ariful hukma mustahziat bi hukmillah. Atau aku tidak tahu hukum, tujuannya menghinakan akan hukum Allah. Au qala wa qad wa mala wi'an, atau berkata orang tersebut sambil menuangkan kepada satu wadah, memenuhi satu wadah. Wa ka'sang dihaqa. Wa ka'san itu adalah wadah, gelas. Maksudnya dia mempermainkan kepada ayat Allah dengan menuangkan air kepada wadah. Itu bisa mengakibatkan kekufuran. Au afragha syaraban, atau mengosongkan orang tersebut syaraban akan minuman, berucap kepada ayat Quran fakanat saraba. Jadi ayat Allah dijadikan permainan, dijadikan keheureyan, eta bisa mengakibatkan kekufuran. Au inda waznin au kailin wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Atau orang tersebut berucap ketika menimbang atau menakar kepada firman Allah, mengucap kepada firman Allah wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu semua bisa mengakibatkan keluar dari keimanan kalau tujuannya menghina. Au inda ru'yati jamin, atau ketika melihat satu kumpulan manusia, dia berucap wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Akan ayat wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Biqasdil istighfar, tujuannya meremehkan. Wal awil istihza, atau penghinaan fil kulit dalam semuanya itu. Kalau ucapan tersebut tujuannya meremehkan dan menghina, bisa mengakibatkan keluar dari keimanan. Wa kadza kullu mawdhi'in istamala fil Qur'an bidzalikal qasd. Begitu juga setiap tempat yang orang tersebut menggunakan pada tempat tersebut akan Al-Qur'an dengan tujuan menghinakan. Pokoknya Al-Qur'an ini jangan dipermainkan. Ya, jangan digunakan untuk guyonan. Kan kadang-kadang suka ada. Kadang-kadang penceramah itu. Nu sok pidato teh, nu nyontohanna teh.
Padahal itu kalau tujuannya menghina bisa mengakibatkan keluar dari agama. Keluar dari keimanan. Hati-hati, jangan ya. Masih banyak contoh yang lelucon itu banyak, jangan pakai Quran. Lamun rek ngabodor teu make Quran. Ulah bisi naon? Bisi tumiba dina kakufuran. Lamun tujuanna ngahina, ngaremehkeun, ngarendahkeun kana Quran. Kahartos. Jadi kalau kita mau memberikan contoh lucon-lucon itu, lelucon ya, yang lucu-lucu jangan pakai Quran. Kalau andai kata tidak, saya tidak bermaksud kok menghina, tetap dosa, nggak boleh. Quran dijadikan permainan, jangan, nggak boleh. Quran ini wajib dimuliakan. Ulah diheureuikeun Quran, nggak boleh Quran dipermainkan. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi fala yakfur. Memang kalau orang tersebut mengerjakan tidak bermaksud menghina, meremehkan, tidak kufur. Lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah la tab'udu hurmatuh. Tapi tetap kata Imam Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah tidak jauh haramnya itu berucap. Tetap doraka. Sanajan teu tumiba kana kakufuran lamun teu dimaksud jika tidak bermaksud menghina. Saya enggak bermaksud menghina ini. Itu tetap dosa hukumnya. Haram hukumnya. Wa kadza yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan. Juga seperti demikian akan yakfuru kufur orang yang mencaci maki nabi atau seorang nabi atau satu malaikat. Mencaci maki satu nabi atau satu malaikat itu mengakibatkan terjadi dalam kekufuran. Au qala akunu qawwadan in shallaitu. Atau dia berucap aku akan menjadi qawwadan. Qawwadan yaitu germo. Apal germo? Aku akan menjadi germo jika aku sholat. Maksudnya menghina kepada sholat. Itu ucapan mengakibatkan kekufuran. Au ma asabtu khairan mundu shallaitu. Atau orang tersebut berucap, aku tidak mendapatkan kebaikan sejak aku sholat. Sejak aku sholat, aku ini nggak dapat kebaikan. Maksud ucapannya menghina, keluar dari keimanan. Kalau tujuan ucapan tersebut karena menghina kepada sholat. Atau benghar ke sholat. Hati-hati itu ucapan. Hati-hati. Kalau tidak bermaksud menghina, dosa. Tapi kalau maksud menghina sholat, kufur, bisa terjadi kekufuran. Awi sholatu la tasluhli. Atau berucap, sholat ini nggak baik untukku. Bi qasdil istighfar. Yaqsidul istighfar biha, awil istihza'a, awil istihlala tarja, atasyawmi biha. Ucapan semua itu disertai dengan maksud tujuan meremehkan atau menghina atau menghalalkan, menganggap halal atas meninggalkan itu sholat. Atau menjadi sial dengan sebab gara-gara sholat jadi tepayu dagang. Nah kadang-kadang gara-gara sok sholat itu bisnis jadi tegoh. Hati-hati itu omongan. Kalau tujuan ucapan itu menghina, keluar dari agama Islam. Tapi kalau tidak bertujuan seperti itu, dosa hukumnya. Au qala li muslimin ana aduka wa adu nabika. Atau orang berkata kepada seorang muslim. Ada seorang berkata kepada orang muslim, saya ini musuh kamu dan musuh nabi kamu. Itu bisa mengakibatkan keluar dari Islam ucapan tersebut. Auli syarifin atau berkata seorang kepada syarif. Syarif ini keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min auladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana aduka wa adu jadika muridan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata aku saya ini musuh kamu dan musuhnya kakek kamu, maksudnya bermaksud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua menyebabkan kekufuran. Au yaqulu syai'an min nahwi hadhil alfadhil basyi'ah asy-syani'ah, atau berucap sesuatu dari ini lafaz-lafaz yang sangat jelek, yang sangat buruk ya, yang sangat buruk. Jadi kita hati-hati. Ini omongan jangan sembarangan. Kalau kita memang tidak tahu ini ucapan baik atau tidak baik, jangan diucapkan. Tanya dulu, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kita mengerjakan yang belum tahu statusnya. Ini boleh atau tidak, jangan. Tanya dulu. Kalau belum jelas, tanya dulu.
Ini ucapan seperti ini boleh atau tidak? Harusnya seperti itu orang muslim. Jangan sembarangan ngomong, tongsa omong-omong. Nah. Waqad ada Syekh Ahmad bin Hajar al-Qadhiyyan rahimahullah taala fi kitabaihi al-i'lam wa syifa asya'a katsirah. Fayambaghi al-ittila'u 'alaihima. Maka dan sungguh telah menghitung Imam Syekh Ahmad bin Hajar radhiyallahu anhu dan Imam Qadhi Iyad rahimahumullah ta'ala fi kitabihima dalam dua kitabnya, yaitu namanya Al-I'lam wa Syifa. Kitab Al-I'lam bi Qawatil Islam dan Asy-Syifa fi Akhlaqil Mustafa. Asya'a katsirah, perkara-perkara yang banyak yang bisa mengakibatkan keluar dari agama Islam. Hati-hati ya. Jangan sembarangan berucap ya. Kalau belum tahu statusnya, tanyakan dulu kepada orang yang mengerti ya. Fa inna man lam ya'rifi syarra yaqau fihi. Mengapa kita harus tahu apa saja yang bisa menyebabkan terjadi kekufuran, penyebab dari ucapan. Kita harus tahu. Kenapa harus tahu? Fa inna man lam ya'rifi syarra yaqau fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak tahu kepada keburukan, dia akan melakukan keburukan tersebut. Bisa jadi dia melakukan ucapan yang menyebabkan apa? Kekufuran. Leheng lamun tengah maksud ngahina, ngarendahkeun, tapi lamun ngara maksud ngahina bisa kufur. Maka harus tahu mana perkara-perkara yang bisa mengakibatkan merusak kepada keislaman. Wa hasilu aktsari tilkal ibarat. Dan bahwa kesimpulan kebanyakan itu ungkapan yarji'u adalah kembali ila anna kulla aqdin au fi'lin au qaulin yadullu ala istihanatin au istighfafin billah au kutubihi au rusulihi au malaikati au sya'airihi au ma'alimi dinihi au ahkamihi au wa'dihi au wa'idihi kufrun au maksiyatun. Kesimpulannya, dari kebanyakan dari itu ibarah, dari itu contoh-contoh yang telah dijelaskan, kembali kepada setiap, bahwa sesungguhnya setiap akidah, keyakinan ya, kalau membahas keyakinan berarti urusannya dengan hati. Setiap keyakinan atau pekerjaan, pegawaian ya, itu atau ucapan yang menunjukkan kepada menghina atau merendahkan kepada Allah, merendahkan kepada kitab-kitab Allah, merendahkan kepada para rasul, merendahkan kepada para malaikat, menghinakan kepada syiar-syiar Allah dan tanda-tanda keagungan agama Allah, atau merendahkan kepada hukum-hukum Allah, atau menghina dan merendahkan kepada janji Allah atau ancaman Allah, itu bisa dihukumi kufrun, bisa mengakibatkan terjadi kekufuran au maksiyatun atau maksiat. Kalau tidak disertai dengan menghina merendahkan, bisa terjadi maksiat, tidak sampai kepada kufur. Tapi kalau tujuannya ya menghina, bisa terjadi kufur. Falyahdharil insan min dzalika jahdah. Maka hendaknya betul-betul waspada manusia, seorang muslim, dari itu semua dengan sekuat tenaganya. Jadi harus betul-betul dijaga, jangan sampai salah berucap. Jadi ada ucapan yang mengakibatkan keluar dari agama Islam. Ya, kalau keluar dari agama Islam, naudzubillah, tanpa disadari, Allahu Akbar, kumaha ke nasibna di akhirat. Naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah jaga seluruh anggota badan kita, seluruh hati kita, Allah jaga dari segala yang merusak kepada keimanan, dari segala yang merusak kepada keislaman, dari segala yang merusak kepada keihsanan. Allah jadikan kita orang-orang yang mukmin yang sempurna imannya. Allah jadikan kita orang mukmin yang sempurna imannya. Allah jadikan kita semua orang mukmin yang sempurna imannya, dijaga dari oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala yang dimurkai oleh Allah. Dari segala yang dimurkai oleh Allah zahiran wa batinan, dan semoga Allah penuhi hati kita dengan segala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal